Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Religi Kemenak DIY, kembali lagi dengan saya Farah di podcast Sukonandi 8. Nah Sobat Religi, kali ini podcastnya spesial ya, karena podcast kali ini kita berada di salah satu wihara yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk narasumber kali ini kita kedatangan dari Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Pandu Dinata Eskom MPD. Mari kita sapa terlebih dahulu. Baik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Farah. Bagaimana Terima kabarnya? kasih. Sehat. Luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Nah, Sobat Religi Kemenak DIY, untuk podcast kali ini kita mengangkat tema City of Tolerance, menyambut Waisak dari Yogyakarta untuk dunia. Baik, kita langsung saja mengulik nih kepada untuk Bapak Pandu Dinata, seperti itu pertanyaan-pertanyaan mengenai perayaan Waisak sebentar lagi, seperti itu. Bapak, kita langsung mulai saja ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, boleh dijelaskan kepada Sobat Sukonandi untuk sebenarnya apa makna Hari Raya Waisak bagi umat Buddha itu sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Baik. Sebelumnya, terimalah salam Dharma, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, umat Buddha menyikapi perayaan Triwisuci Waisak ini adalah yang pertama mengikat 3 peristiwa penting di mana Hari Raya Trisuci Waisak. Yang pertama adalah peristiwa kelahiran Pangeran Siddhartha yang merupakan calon Buddha. Yang kedua, pada hari yang sama adalah peringatan tercapainya atau mencapainya penerangan sempurna Pangeran Siddhartha menjadi seorang Buddha. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga adalah parinibbananya seorang sama Buddha, yaitu Buddha Sakyamuni, seperti itu. Tapi di luar 3 peristiwa penting itu, seluruh umat Buddha pada saat perayaan Waisak ini, khususnya di 2026 ini, sesuai dengan tema Dharma menjaga perdamaian dunia. Baik. Yaitu semua merefleksikan diri, melatih diri selama sebulan penuh, di mana ada beberapa aktivitas, kegiatan kita melaksanakan, salah satunya sebulan penghayatan Dharma dan kemudian melaksanakan upawasa gitu. Seperti itu ya Pak. Ya. Baik. Nah, tadi Bapak sampaikan temanya adalah Dharma Menjaga perdamaian dunia. menjaga perdamaian dunia. Nah, sebenarnya dari tema tersebut apa pesan yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih Pak untuk masyarakat luas, seperti itu? Baik. Tema itu. Pesan yang ingin disampaikan oleh seluruh umat Buddha yang merayakan Waisak pada tahun ini adalah dengan melihat situasi kondisi global saat ini, di mana banyak sekali konflik horizontal kepada beberapa negara-negara yang sedang saat ini dalam keadaan perang, ya. Kemudian kondisi ekonomi global yang bisa berdampak juga mungkin ke semua negara, termasuk kita di Indonesia. Oleh karena itu, umat Buddha pada tahun ini, Waisak tahun ini, memiliki tema Dharma menjaga perdamaian dunia, yaitu tujuannya adalah supaya semua bisa introspeksi, merefleksikan diri, bagaimana kita dari mulai diri kita sendiri menciptakan kondisi yang damai dan bisa berdampak memberikan vibrasi positif buat semua. Baik. Tidak hanya di Indonesia. Oleh karena itu, maka umat Buddha mau memberikan vibrasi positif itu dalam bentuk cinta kasih sayang kepada semua makhluk, semua bangsa, supaya kita semua bisa damai hidup di alam ini, menjaga bumi, lestarikan alam dengan semua kemampuan yang kita miliki. Wah, baik, luar biasa. Jadi nggak hanya Indonesia ya Pak, Ya, tapi untuk betul. seluruh umat begitu. Nah, terkait dengan Waisak ini, kenapa sih Pak Waisak itu identik dengan hening, lalu ada refleksi dan juga pengendalian diri? Nah, itu mengapa seperti itu? Ya, sebagai umat Buddha memang sejatinya ajaran Buddha yaitu memiliki 4 fondasi. Yang pertama, Brahma Wihara itu adalah metta, cinta kasih, karuna itu welas asih, Baik. kemudian ada metta, karuna, mudita, dan UPK, yaitu ujungnya adalah keseimbangan batin. Sehingga kita harus sering melatih diri untuk meditasi, sehingga kita menjauhi larangannya dan menjalankan ajarannya. Ajaran Buddha yang pertama adalah mungkin bisa menjalankan Pancasila, di mana dilarang membunuh,
meningkatkan cinta kasih kita, mencuri, berbohong, asusila dan lain sebagainya. Sehingga setiap hari umat Buddha melatih diri, meditasi, beribadah. Kemudian dalam setiap bulan biasanya ada hari uposata, di mana hari uposata itu dimanfaatkan untuk melatih diri melaksanakan atasila atau 8 sila. Tadi yang sebut 8 sila ya. Nah, 3 diantaranya adalah itu tidur di tempat yang lebih rendah, tidak menggunakan perhiasan, tidak menggunakan wangi-wangian atau parfum gitu ya. Terus tidak pakai perhiasan, tidak dandan kalau yang perempuan gitu. Itu untuk melatih diri dalam kehidupan yang sederhana. Sehingga dengan melatih diri kesederhanaan bisa memberikan vibrasi positif ke semua orang gitu. Seperti itu. Luar biasa ya Pak, saya juga ini informasi baru begitu ya mungkin untuk saya sendiri. Nah, selanjutnya Bapak di umat Buddha ini ada puasa ya Pak? Kalau tidak salah itu namanya upawasa. Upawasa. Nah, boleh dijelaskan tidak Pak? Upawasa itu seperti apa? Ya, upawasa itu adalah hari di mana kami sebagai umat Buddha melaksanakan atasila. Nah, atasila itu di dalamnya ada upawasa. Di mana upawasa itu kami setiap harinya mulai dari jam 6 pagi boleh makan sampai dengan jam 12 siang. Selepas jam 12 siang itu kami tidak makan ya atau minum yang memiliki serat. Nah, kalau air putih boleh. Nah, dari jam 12 siang sampai besoknya lagi pagi jam 6 baru boleh makan lagi. Jadi lebih kurang selama 18 jam. Selain tidak makan dan minum yang berserat, kami juga diminta untuk tidak bersama pasangan. Jadi menjaga diri untuk tidak berhubungan dengan pasangan ya, melatih diri untuk yang demikian gitu, yang untuk orang dewasa. Kemudian juga melatih dirinya dengan melaksanakan perbuatan baik dalam bentuk meditasi, aksi sosial, donor darah dan sebagainya. Seperti kemarin kami lakukan di Kulon Progo, bentuk implementasi beragama yang berdampak sesuai dengan Asta Protas Kementerian Agama, yaitu melaksanakan pelaksanaan ekologi. Ya, di sana melepas hewan, menanam pohon, menjaga alam gitu. Jadi tadi 18 jam selama kurang lebih berapa kalau lama untuk itu, Pak? bukan bulan Waisak itu dilaksanakan sebulan 4 kali. Tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23. Jadi ada itu namanya hari uposata. Kalau selama Waisak mulai dari tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal 31. Bagi yang mampu ya, bagi yang mampu. Tapi kalau untuk para biku itu wajib. Ketika beliau sudah menjalani kehidupan suci, beliau wajib melaksanakan minimal 8 sila. Sebenarnya silanya lebih banyak lagi kalau seorang biku. Ada 227 sila. 227 sila kalau biku ya. 227. Tetapi di ini ya Pak. Kalau umat awam rata-rata 5, 8, 10 sila. Baik, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya nih, menjelang Waisak tahun ini, kegiatan apa saja sih Pak yang sebelumnya sudah dilakukan dari mungkin menjelang Waisak ini? Seperti itu. Dari kami melalui program Kementerian Agama di Dijen Bimas Buddha, ada yang namanya Waisaka Sananda. Sudah berjalan 6-7 tahun Waisaka Sananda ini, di mana Waisaka Sananda ini adalah rangkaian menuju perayaan Hari Raya Waisak. Hari pertama di tanggal 1 ada yang namanya pembukaan sebulan penghayatan Dharma. Setiap hari umat Buddha dihimbau untuk belajar, mendengar, melaksanakan ya implementasi dari ajaran Buddha Dharma. Dengan para guru tentunya, digilir para pandita, tokoh dan lain sebagainya yang memiliki kompetensi melatih diri memberikan bimbingan Dharma. Yang kedua, kami melaksanakan rutin setiap tahunnya karya bakti Taman Makam Pahlawan serentak di seluruh Indonesia. Umat Buddha melakukan ziarah, berdoa, tabur bunga dan membersihkan makam biasanya. Tergantung di situasi masing-masing taman makam pahlawan. Ada yang boleh apa enggak nyapu atau mencat helm-helm para pahlawan itu loh. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 5 kemarin melaksanakan donor darah, bakti sosial. Kemudian ada juga kami melaksanakan namanya itu saya lupa apa namanya.
kegiatan ke sekolah-sekolah minggu dan pendidikan di Pasastrian. Ada yang namanya santunan, kemudian penuangan ekoenzim, terus pelaksanaan di Jogja ya khususnya ya. Mungkin di tempat lain berbeda namanya, yaitu Tribuana Manggala Bakti, melepas makhluk hidup, menanam pohon, menjaga alam dan melestarikan lingkungan serta seni dan budaya. Jadi beragama dan budaya seiring sejalan supaya masing-masing daerah yang memiliki kekayaan budaya lokal bisa terangkat ya. Karena semua umat Buddha ini tidak hanya yang dari suku Tionghoa, suku Jawa dan lain sebagainya, tapi ada yang dari suku Dayak, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Fon. Suku Fon itu salah satu teman-teman yang dari Melanesia, jadi seperti orang Papua dan Ambon. Nah itu ada ya, banyak sekali di 38 provinsi umat Buddha tersebar seluruh Indonesia. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, makanya saya katakan umat Buddha itu tidak hanya yang orang Jawa dan orang Tionghoa ya, ada dari semua suku gitu. Tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 2.008.000 sekarang. Baik, itu satu Indonesia. Nah, lanjut nanti setelah tanggal 10 tadi ya kan ada ekoenzim. Kemudian nanti tanggal 20 besok ya, 2 hari lagi kami akan ada yang namanya Roadshow Lokakarya Borobudur serentak dilaksanakan bergiliran di 8 kota. Jogja salah satunya, nanti di CRCS UGM. Setelah paginya melaksanakan Roadshow Lokakarya, nanti tanggal 20 sore itu kita ada yang namanya Gerakan Hening Nusantara. Serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, 34 provinsi. Kami melaksanakan refleksi hening selama 3 jam lebih. Nanti ada pembicara narasumber yang mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera ya, selaku Sangha Pamoka dari Sangha Teror di Indonesia. Nanti kita akan merefleksikan diri selama 3 jam lebih, di mana refleksi itu kami laksanakan demi pengembangan diri dan batin, kemudian memancarkan vibrasi positif. Setelah hening itu kami ada bakti sosial juga, dipusatkan di Candi Borobudur yang dilaksanakan oleh Walubi di sana. Nah kemudian nanti pada saat tanggal 25 sampai 27 Yogyakarta satu dari 4 provinsi yang menerima penghormatan sebagai tuan rumah, menerima kunjungan biku, dulunya Tudong namanya, sekarang menjadi Indonesia Walk for Peace 2026. Lebih kurang 58 biku, mungkin berkurang kemarin kata ada yang cedera di Surabaya jadi 55 plus 1 biku penerjemah. Nanti tanggal 25 Jogja akan menjadi tuan rumah, menyambut oleh Pak Gubernur dan jajaran pejabat terkait. Kemudian tanggal 26-nya dilepas secara simbolis oleh Pak Wakil Gubernur di Kepatihan. Tadi diterima di Keraton, dilepas di Kepatihan, dan secara tanggal 27 setelah sholat Id Pak Wali Kota berkenan untuk melepas juga gitu. Nanti akhirnya di tanggal 31 serentak di seluruh Indonesia di wihara masing-masing umat Buddha merayakan yang namanya Puja Bakti perayaan Trisuci Waisak. Nah, kalau untuk penutupannya khusus di Jogja kita akan melaksanakannya di tanggal 13 Juni di Balai Kota kebetulan ya. Jadi Sanipata itu adalah acara penutupan rangkaian kegiatan Waisak yang setelahnya nanti akan ditutup, selanjutnya akan melaksanakan perayaan Asada di bulan Juli gitu. Seperti itu Bu. Wow. Banyak sekali ya teman-teman ya, rangkaiannya luar biasa. Nah, dari serangkaian acara tersebut Bapak, saya tadi mendengar ada Tribuana Manggala Bakti. Nah, itu boleh diceritakan tidak Bapak, kegiatan itu seperti apa untuk Tribuana tersebut? Tribuana Manggala Bakti ini rutin dilaksanakan lebih kurang sudah 6 tahun menurut informasi yang saya dapat oleh teman-teman seluruh stakeholder, bukan hanya umat Buddha, tapi inisiator dari umat Buddha dan teman-teman di salah satu duku di sana, yaitu pelaksanaan dari Astaprotas tentang ekoteologi. Di mana ekoteologi yang dilaksanakan di sana ada 3 matra ya, ada air, udara, dan darat. Jadi kalau daratnya itu menanam pohon, kalau udaranya itu melepas burung, kalau airnya itu kita mengambil air tita suci itu untuk dibagikan ke umat untuk nanti pelaksanaan Waisak. Nah, Tribuana Manggala Bakti pada pada yang kemarin telah terlaksana tanggal 14 Mei dihadiri lebih dari 350 orang lintas agama, lintas budaya. Kemudian melaksanakan yang namanya pesta pohon. Jadi kemarin secara simbolis kita tanam pohon di ekowisata Sungai
Mundal, ada beberapa pohon yang kita tanam, ada pohon alpukat, rambutan, pohon beringin dan lain semacam. Baik. Setelah itu kami bagikan pohon-pohon itu kepada 300 umat, 300 masyarakat yang hadir untuk ditanam di lahan sekitar masing-masing. Oh, oke. Sehingga nanti penanaman pohon itu tidak terkonsentrasi di satu titik tapi tersebar di seluruh Kulon Progo. Harapannya demikian sehingga nanti Kulon Progo bisa tetap menjadi salah satu paru-paru untuk memberikan oksigen kepada seluruh masyarakat provinsi daerah istimewa Yogyakarta Baik. gitu. Seperti Luar itu, biasa. Jadi Bapak bisa Ra. lintas agama ya Pak ya untuk Ya, kegiatan yang tribulana betul. tersebut. Baik. Nah, selanjutnya Bapak, dari semua kegiatan tadi itu apakah dilakukan secara mandiri oleh umat Buddha atau ada dukungan dari APBN atau APBD? Nah, Ya. kalau misalkan tidak ada dukungan, itu bagaimana semangat gotong royong umat Buddha untuk menyambut Waisak ini? Ya. Nah, tetapi Bapak tunggu pesan-pesan berikut ini, kita akan lanjut kembali. Baik Sobat Riji, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Religi Kemenak DIY, kembali lagi dengan saya Farah. Nah, kita bakalan lanjut terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan kita akan mengulik-ngulik nih teman-teman terkait dengan perayaan Waisak tahun ini. Untuk Bapak Pandu, sebelum pertanyaan sebelumnya itu adalah apakah ada anggaran dari APBR atau APBD seperti itu atau mandiri, bisa diceritakan Iya. untuk Baik. kegiatan ini? Sebelumnya untuk khusus yang kegiatan ekotologi yang dikemas dalam kegiatan Tribuana Manggala Bakti, biasanya pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Buddha memberikan bantuan, alokasi bantuan dalam bentuk uang untuk para pegiat budaya. Jadi dikemas dalam kegiatan pegiat budaya serta pelestarian lingkungan gitu. Tapi mohon maaf karena tahun ini pemerintah sedang melakukan efisiensi dengan sangat terpaksa kami menyampaikan para pelaksana kegiatan agar bagaimana caranya supaya bisa jalan. Oke, kita sepakat kita melaksanakan kegiatan dengan kesederhanaan dan keterbatasan, tapi dengan kehikmatan juga. Nah, oleh karena itu kami menginisiasi untuk mengumpulkan dana-dana mandiri sukarela, termasuk kami beberapa orang PNS ya, mungkin semua PNS baik guru penyuluh itu ikut berkontribusi. Karena kami melaksanakan upawasa, anggarannya kami sisihkan ketika kami berpuasa untuk bantuan ke sana gitu. Nah, termasuk kami juga besok tanggal 20 pada saat Hening Nusantara akan memberikan simbolis santunan kepada anak-anak yatim dan piatu ya yang beragama Buddha, siswa-siswi yang mungkin dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Jadi kita memberikan santunan sebagai bentuk tali asih implementasi beragama yang berdampak oleh pegawai-pegawai Kementerian Agama khususnya para guru, Bu. Jadi dana mandiri itu diberikan oleh para PNS sehingga kami sebagai ASN Kementerian Agama memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kami juga peduli dengan masyarakat yang kurang dalam keadaan yang kurang gitu. Ya, baik, luar biasa Sobat Religi. Jadi dengan adanya efisiensi ini tidak mengurangi ini ya Bapak ya? Ya, betul. Jadi tetap, meskipun mohon maaf, tapi kami standar pelayanan itu tetap optimal ya. Kita tidak boleh atas nama anggaran kita tidak bekerja dengan maksimal gitu. Seperti betul itu. Bapak, siap. Sobat Religi Kemenak DIY, selanjutnya jadi di lokasi podcast kita saat ini yaitu Vihara Dharma Wijaya Berbah itu melakukan gerakan ekoteologi juga. Nah, mungkin boleh dijelaskan Bapak gerakan ekoteologi di sini itu seperti apa? Iya, baik. Jadi gerakan ekoteologi itu tidak hanya dilakukan oleh 1-2 wihara, tapi berbagai wihara yang bisa dan ada SDM-nya ya. Karena jumlah umat Buddha di Yogyakarta ini tidak banyak, secara
secara statistik tidak lebih dari 3.000, cuma ada 18 wihara. Nah, jadi ada beberapa wihara ya. Tadi kalau donor darah kita bisa bilang tuh adanya di daerah Sleman, Wihara Karangjati ya. Kemudian ekoenzim dilakukan oleh teman-teman dari Mapan Bumi, Wihara Mapan Bumi ya. Kemudian aksi sosial dari Wihara Arif Dharma Mulia. Kemudian di Wihara Dharma Wijaya Berba ini sendiri kemarin juga melaksanakan ekotologi yang namanya kegiatan Loka Meta Karuna, di mana melaksanakan abaya dana atau pelimpahan jasa, penanaman pohon, meditasi, dan doa lintas agama di Lava Bantal dan Candi Abang di daerah Berba, di mana itu merupakan satu tradisi yang baik yang sering dilakukan, dan dalam rangka Waisak melaksanakan pelaksanaan Astaprotas, di mana ekotologi dilaksanakan juga di Dharma Wijaya Berba ini. Begitu teman-teman, jadi tidak hanya di sini tetapi di wihara yang ada di DIY juga melakukan seperti itu ya. Lanjut Bapak, saya mau mengulik lebih kerucut nih ke Borobudur seperti itu. Nah, untuk Candi Borobudur ini selalu menjadi pusat perhatian dunia saat perayaan Waisak. Nah, apa yang membuat perayaan Waisak di Borobudur ini itu begitu istimewa, Bapak? Ya, sebagai salah satu candi agama Buddha yang besar ya, karena nanti ada penemuan terbaru, ada yang lebih besar dari Borobudur ya, dan lumayan istilah kata menjadi magnet dunia, bukan hanya Indonesia, karena di Borobudur itu adalah satu tempat ibadah yang sebenarnya sangat istimewa ya. Betul. Kalau Mbak Farah mungkin nanti ada waktu ke sana ya, bisa lihat kalau perayaan Waisak itu dikemas secara hikmat, khusyuk ya. Dimana kalau sebelum Waisak itu biasanya kalau tahun ini tanggal 23 dan 24, kalau Bapak Ibu mau menyaksikan, ada yang namanya bakti sosial pengobatan gratis. Biasanya lebih kurang 15.000 pasien itu dilaksanakan oleh Walubi ya. Dari Walubi melaksanakan kegiatan itu bagian dari rangkaian Waisak nasional. 23 24 itu pengobatan gratis dari disupport oleh aparatur TNI, Polri, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Setelah itu nanti ada ritual pengambilan air dan api suci di daerah Gerobokan untuk api suci dan air suci di daerah Temanggung, yaitu Jumprit ya. Nanti tanggal 31-nya ada yang namanya jalan kaki dari kirap dari Candi Mendut menuju Borobudur, berjalan membawa air dan api suci. Nah, siangnya kami akan meditasi di titik-titik Waisak sekitar pukul 14 sekian. Nanti malamnya ada acara lampion ya, 2 sesi nih lampionnya. Jadi lampion perdamaian itu dikemas dari tahun ini 2 sesi, di mana jam 6 dilaksanakan. Nanti ada perayaan Waisaknya yang mungkin rencananya dihadiri oleh Bapak Presiden dan Menteri Agama serta para pejabat terkait. Nah, nanti setelah itu penutupannya ada lampion lagi sesi kedua gitu. Ribuan orang dari mancanegara hadir ke sini. Ke Candi Borobudur. Yang pertama, kalau umat Buddha itu melaksanakan perayaan dan detik-detik meditasi, tapi bagi teman-teman lainnya, mereka ikut hadir secara pribadi ya, berbondong-bondong untuk ikut mensukseskan lampion perdamaian, di mana sebagai simbol beragama bagi semua agama, khususnya agama Buddha, agama itu harus berdampak, beragama itu harus berdampak, yaitu dengan implementasi aksi sosial dan kemanusiaan seperti itu. Nah, untuk lampion itu juga itu sangat menarik sih Pak, karena sebelumnya saya juga melihat di tahun-tahun sebelumnya itu cukup dan banyak sekali orang yang menghadiri lampion tersebut. Jadi selain untuk Waisak, ribuan orang juga yang hadir untuk lampion ya. Jadi di dalam Waisak itu lampion itu lintas agama juga hadir ya. Gitu. Ya, lanjut Bapak, di Borobudur DIY ini menjadi tuan rumah persinggahan para biksu tudong, betul? Betul. Ya, itu bagaimana persiapannya Pak, dan mungkin makna dari acara tersebut itu apa, tudong bagi umat Buddha ini? Jadi kata tudong itu sudah bertransformasi ya. Kalau kata tudong itu sangat spiritualnya harus lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi bertransformasi menjadi Indonesia Walk for Peace dengan misi perdamaian dunia. Kemudian nanti dihadiri oleh banyak biku dari 4 negara, Indonesia, Laos, Thailand, dan Kamboja kalau nggak salah ya.
dari 4 negara. Jadi dari mulai Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Borobudur. Nanti mereka akan berjalan kaki mengunjungi berapa tempat ya, banyak tempat, kemudian disambut oleh lintas agama dengan tujuan menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia, khususnya Yogyakarta, adalah City of Tolerance. Yes. Menyampaikan kepada dunia Indonesia bisa menjadi parameter perdamaian dunia dan memberikan vibrasi positif untuk dunia menjadi lebih aman dan damai. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, menyambung dari City of Tolerance itu, Bapak melihat toleransi di DIY saat ini itu seperti apa, Pak? Ya, menurut saya dari kacamata sebagai seorang pembimas dan masyarakat yang mungkin saya baru tinggal di sini, cuma saya sering ke Jogja ya. Saya melihat Jogja adalah salah satu provinsi yang paling damai di Indonesia dan paling toleran. Kenapa? Kita bisa melihat semua suku agama ada di Yogyakarta. Dan khususnya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY Yogyakarta memberikan standar pelayanan yang sama untuk semua agama. Bapak Ibu boleh hadir ke Kanwil DIY Yogyakarta yang berada di Jalan Sukonandi. Bisa dilihat di mana PTSP kami di Kanwil Kementerian Agama DIY ini luar biasa ya. Lengkap, mungkin lengkap banget ya. Karena kami semua memberikan pelayanan yang sama dan semua agama dilayani dengan baik ya. Demikian yang saya lihat dan saya rasakan, apalagi kalau Bapak Ibu ke Jogja, tidak ada orang yang tidak senyum kita menyapa. Pasti jawabnya ji, monggo ya, seperti itu. Jadi nggak ada kata tidak ya, mari ya. Artinya sangat luar biasa ramah. Dengan keramahan itu adalah cerminan bahwa kita ini masyarakat yang sangat toleran. Provinsi DIY Yogyakarta ini bisa menjadi salah satu barometer untuk bagaimana menciptakan satu provinsi atau kota yang toleran ya. Seperti itu, Mbak Farah. Baik, Bapak, luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya Bapak, dari ajaran Buddha itu sendiri, apakah menurut Bapak itu penting diterapkan di generasi muda saat ini dan bagaimana Pak? Kira-kira pesannya begitu? Ya, baik. Khususnya untuk umat Buddha ya, ajaran Buddha itu sangat penting ya. Kenapa? Dengan mempelajari Buddha Dharma, Anda bisa menjadi manusia yang baik ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang harusnya memberikan kebaikan kepada setiap makhluk. Makanya di dalam ajaran Buddha Dharma selalu kami mengakhiri dengan ucapan Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bukan semoga semua umat Buddha bahagia, enggak. Kami enggak pilih tuh agamanya apa, kami enggak pilih sukunya apa dari belahan bumi manapun ya. Karena kami percaya tata surya ini selain bumi ini ada lagi planet-planet lainnya yang punya memiliki makhluk hidup. Jadi Sabesata Bhavantu Sukhitata itu maknanya luar biasa dan mendalam, menyeluruh ya, bisa menggetarkan dunia. Doa yang menggetarkan dunia menurut saya. Nah, tapi tidak serta-merta Buddhism ini tidak apa namanya baik untuk semua agama, harus semua agama Buddha, enggak juga. Ya, ajaran Buddha Dharma itu tidak memaksakan orang untuk A, B, C, D, tapi cukup laksanakanlah ajaran agama kalian dengan baik. Dengan seperti itu kita bisa saling berdampingan, selaras, harmonis dan hidup bersama. Nah, karena hanya dengan keharmonisan dan keanekaragaman kita bisa hidup ini menjadi lebih indah seperti warna pelangi, seperti itu, Mbak. Baik, Bapak, biasa. Nah, terakhir nih Pak, bisa Bapak boleh menyampaikan pesan Waisak kepada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta? Seperti itu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Selamat siang semuanya. Saya pembimbing masyarakat Buddha kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pandu Dinata. Dengan ini saya menghimbau dalam rangka merayakan Waisak khususnya umat Buddha untuk tetap menjaga kondusivitas ya, perdamaian bagi semua makhluk, menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan, menjaga bumi ini agar tetap lestari sehingga anak cucu kita ke depan bisa tetap hidup aman, nyaman, bisa menghirup udara yang bersih ya, bisa menjaga lingkungan ini dengan jiwa yang baik, positif, secara nilai kemanusiaan itu di atas segalanya. Kemudian untuk semua teman-teman sahabat lintas agama, mari kita bergandengan tangan di bumi Indonesia tercinta ini, jadikanlah Indonesia ini betul-betul menjalankan ideologinya untuk ikut aktif menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Hanya dengan itulah kita bisa menjadi bagian kecil menjaga bumi ini dan dunia ini. Mungkin itu, mari sambut Waisak dengan cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Demikian, Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Baik, terima kasih Bapak Pandu Dinata atas penyampaian luar biasa ya Sobat Religi. Semoga apa yang disampaikan Bapak bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat
daerah istimewa Yogyakarta dan juga untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Baik Sobat Religi Kemenak DIY, Waisak bukan hanya perayaan umat Buddha, tetapi juga momentum bersama untuk belajar tentang kedamaian, welas asih, keharmonisan, dan juga pengendalian diri. Dari Yogyakarta, kita merawat toleransi untuk Indonesia. Saya Farah pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Sukonan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.